bagaimana sih cara menasehati anak remaja zaman now tapi dia itu merasa kita tuh nggak ngegurui dia tuh. Oke. Pertama jangan dinasehati udah. Jangan dinasehati. Anak zaman sekarang itu tidak suka dinasehati. Lalu apa dong yang harus dilakukan sebagai orang tua? Ditanya. Mas Arel. Iya Pak. Cemberut aja sih. Biasa Pak. Di jalan itu bikin emosi. Saya jauh-jauh berharap datang on time ke sini. Ketika saya disalip, saya diam aja ya. Terus ketika saya salip lagi, dia marah gitu. Pertanyaannya, yang nyalip duluan kan dia. Terus si pemotor ini disalip lagi, dia marah gitu kan. Ibu-ibu apa anak-anak itu? Ada dua sih, antara ibu-ibu sama anak-anak. Tapi yang saya alami sekarang maaf, ibu-ibu Oh, anak-anak remaja. Ya Kan udah gitu dia yang salah, tapi pas saya nasehatin, saya ditinggal sama dia. Loh, emang ngapain dinasehatin? Ya saya pikir kan kalau bawa motor tuh ya pelan-pelan, apalagi dia tuh nggak pakai helm gitu kan. Ya saya iba aja ngelihat dia gitu kan. Tapi orang tuanya juga nggak peduli. Dari situ saya pikir kenapa saya harus peduli ya nasehatin dia ya. Emang zaman sekarang itu anak-anak susah dinasehatin itu. Kalau Bapak sendiri punya pengalaman di situ? Iya. Soalnya pernah ngalamin nggak? Susah memang, itu nggak mudah nasehatin anak-anak sekarang itu. Jadi kalau mereka salah, mereka ini kayaknya mereka punya aturan sendiri deh sekarang itu. Kalau berarti kalau anak zaman sekarang itu termasuk dia milenial atau ada tuh? Kayaknya setelah milenial tuh, post milenial apa gitu ya. Orang yang lebih banyak informasi itu masuk ke mereka. Merasa hebat. Mereka banyak informasi sehingga mereka punya kemungkinan untuk kemudian menentukan sendiri itu kayaknya saya lebih bisa menentukan sendiri nih. Sebentar, menentukan gimana nih? Menentukan keputusan, mengambil keputusan itu. Meskipun dia baru remaja. Iya. Bisa mutusin gitu. Informasinya kan lebih banyak dibandingkan kita dulu. Iya sih, saya setuju. Kita. Enggak. Tuaan ini. Saya sekalian tahun 80-an. Saya kira kita nggak usah ngomongin tahun lahir. Oh iya. Ada yang sensitif. Iya, tapi kalau untuk di zaman anak muda remaja 80-an khususnya yang saya alami itu nggak ada tuh anak-anak muda yang ngerasa paling hebat, paling bener di jalan. Bahkan suatu hari saya pernah datang ke Bandung gitu ya. Waktu saya jalan-jalan dengan teman-teman, masih senang main motor gitu kan. Usia-usia yang lagi bergejolak lah. Nah, saya datang ke Bandung, kita tuh bergelumbul tuh. Nah, ada orang lewat, sedangkan tuh orang situ Pak, orang tua. Itu sampai sepedanya itu dituntun ya, bahasa Indonesia apa ya? Didorong. Permisi ya, dalam hati lah, kita kan bukan orang sini ya. Tapi sebegitu sopannya. Itu 80. Apalagi saya dulu itu kan. Remaja saya itu umur tahun berapa? Ini pelit banget nih. 60-an ya Pak? Loh, enggak lah. Saya kuliah kan 92. 92. Iya, 92. Umur saya 46. Iya. Oh. Apalagi dulu saya itu memang anggah ungguh bahasa Jawanya itu. Anggah ungguh. Kita itu saling menghargai, saling menghormati di mana-mana itu ada. Dan kalau ada orang tua nasihatin kita itu pasti diem. Nah, konon katanya kalau orang Jawa tuh kalau lagi dinasehatin sampai dia melihat matanya langsung dikeplak ya. Disangka nggak sopan ya. Nggak sopan ya. Jadi diem aja begini. Diem dan nunduk. Kalau anak zaman sekarang gimana Pak? Apa lo? Itu galakan dia. Lah kita juga takut ya. Apalagi di jalan kan. Kita sudah berumah tangga, sedangkan dia masih mencari jati diri dengan kegagahan dia. Lah kita di Kerta juga takut ada istri dan anak di rumah yang mengkhawatirkan gitu loh. Betul. Jadi zaman sekarang itu kalau saya melihat anak-anak muda itu memang tidak mudah untuk dinasehatin. Jadi mereka itu punya keinginan sendiri, mereka punya informasi lebih banyak. Ngapain saya ikut nasihat
orang-orang tua. Nah, kita ini anak muda, pengen merasa beda dibandingkan dengan yang Pengen merasa tua-tua. beda dia. Jadi begitu, dia merasa bahwa dia bisa, dia merasa punya banyak informasi, dia merasa bahwa saya berbeda. Zamannya itu kan zaman bapak. Kalau bicara dulu itu kan zaman dulu, Pak. Itu zaman dulu, kan zaman sekarang. Zaman sekarang kan beda, Pak. Tapi Bapak sendiri pernah dibantah oleh anak Bapak ketika sedang menginstruksikan sesuatu gitu? Lah iya. Kita ini nih ya memahamkan bahwa dulu Bapak berjuang pernah. Kuliah aja susah, terus makan aja susah, kiriman ini itu. Jawabannya apa coba? Kok Bapak mau ya sengsara begitu? Nah, kita ingin menyontohkan gitu ya. Ingin menyontohkan bahwa Lona hidup itu Mbok Yawa agak prihatin gitu loh. Gitu loh. Tapi cara Bapak untuk masuk ke generasi terutama ke anak Bapak itu menyampaikannya harus keras kah? Harus pakai analogika? Harus apa tuh? Karena yang mungkin penonton di luar sana pengen tahu bagaimana sih cara menasehati anak remaja zaman now tapi dia itu merasa kita tuh nggak ngegurui dia tuh. Oke. Pertama jangan dinasehati udah. Jangan dinasehati. Anak zaman sekarang itu tidak suka dinasehati. Lalu apa dong yang harus dilakukan sebagai orang tua? Ditanya. Lebih banyak ditanya. Iya, lebih banyak ditanya. Misalnya nih, dia nggak mau belajar. Oke. Kamu kenapa nggak mau belajar, nak? Oke. Gimana caranya biar kamu bisa belajar? Apa yang bisa Bapak bantu nih sebagai orang tuamu? Oh, tetap ya terlibat ya. Apa yang bisa Bapak bantu, Papa bantu sebagai orang tuamu untuk membantu kamu biar kamu mau belajar? Oke, saya mau handphone, Pak, supaya gampang mengakses internet misalkan. Oke. Apakah harus kita sponsori sebagai orang tua? Kalau orang tua yang mampu, kalau enggak gimana? Kalau yang ya jadi begini, kamu buat apa handphone? Kamu tahu orang tuamu bisa apa nggak beliin? Bisa lah, Pak. Harus bisa, Pak. Harus bisa, Pak. Ini saya nggak bisa sekolah ini. Tapi banyak sih, Pak, kejadian orang tua yang di bawah ekonominya tapi ketika si anak memerlukan alat atau alat pendukung lah ya, itu biasanya orang tua memaksakan ya untuk entah dia kredit, yang penting orang tua itu melihat anaknya belajar. Betul. Tapi di sisi lain si anak malah main TikTok. Bukan belajar, itu gimana, Pak? Atau gini, apakah salah juga kita memberi fasilitas kepada anak sampai akhirnya si anak pun juga akhirnya dia tidak suka dinasehati, dia lebih suka dinasehati lewat gadget dia. Lihat misalkan dia posting nih foto dia nggak bagus, ada komentar kan netizen, itu kan menurut dia nasehat nih, sedangkan orang tuanya sendiri nggak didengar sama dia. Jadi intinya itu jangan membuat perintah, jangan membuat aturan di rumah satu arah. Jadi kita sebagai orang tua nggak boleh satu frekuensi gitu. Nggak boleh satu arah. Oh, satu arah ya, bukan ya, frekuensi. Jadi ketika misalnya, oke, saya belikan handphone, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Bukan begitu caranya. Tapi saya belikan handphone. Tapi coba kita membuat aturan bersama di rumah. Jam berapa sampai jam berapa? Di atas materai kah? Hah? Di atas materai? Oh iya. Enggak, paling nggak tanda tangan. Itu yang Bapak lakukan? Tertulis ya. Itu yang Bapak lakukan? Iya. Oke, kamu mau belajar dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 12, Pak. Oke, jam 8 sampai jam 12 berarti hanya untuk belajar. Tidak boleh untuk yang lain. Terus kapan aku main, Pak? Kamu kapan mau main? Jam berapa sampai jam berapa? Oke, dari misalnya jam 1 sampai jam 4 sore. Oke, jam 1 sampai 4 berarti sore. si handphone itu dikasih ketika sudah batas waktu yang ditentukan diambil? Enggak. Oh, enggak. Tapi kita tahu bahwa membuat dia untuk belajar bertanggung jawab. Kalau kamu main di luar ketentuan kita apa? Ada sanksinya punishment apa? Ada Iya, sanksinya dibicarakan bersama juga. Misalnya nggak boleh pakai handphone 3 hari, begitu.
Diambil tuh handphone. Diambil kalau udah sanksi itu. Jadi kita punya kesepakatan bersama dengan anak-anak. Sumpama nih, sudah ada kesepakatan, ternyata dia melanggar sampai akhirnya si anak zaman now itu nggak pulang-pulang ke rumah, Pak. Itu ada loh kasus yang seperti itu. Betul. Dia kalau bahasa Sundanya pundung, Pak. Apa itu? Pundung itu ngambek. Ngambek ya? Iya. Ngambek, nggak mau pulang, bahwa orang tuanya pelit, orang tuanya itu pilih kasih sama anaknya kayak gitu. Itu harus bagaimana tuh? Kenapa nggak mau pulang? Terus kemana? Iya, dia ada yang bilang, udahlah, gua mau menyendiri dulu. Kayaknya ada orang tua yang apa sih sama anak itu nggak adil kayak gitu. Jadi kalau sampai anak nggak pulang itu salah orang tuanya itu. Kok bisa anak itu nggak pulang itu? Ya kalau kita ibarat masalah handphone ya. Iya, jadi kalau anak marah, anak apa, biarkan anak-anak merasakan bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap hidupnya. Oh, itu nggak masalah. Anak kita biarin. Biar dia marah, dia apa nggak apa-apa. Kan 3 hari kemudian kita kasih. Kan sesuai sanksinya kan juga sih kita omongkan. Kalau sampai terjadi sesuatu yang negatif terjadi? Kita ukur ya. Mengukurnya gimana, Pak? Kan kita lihat itu anak itu seperti apa itu. Dalam 2-3 hari itu. Dan itu kita sanksi, ya sudah sebatas sanksi aja. Artinya dalam kehidupan sehari-hari tetap normal, yang lain-lain seperti biasa. Hanya tidak boleh main handphone. Kalau sanksinya itu ya. Kalau sanksinya kesepakatan itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kan kita ngobrol biasa. Tidak marah-marahan. Nah, ada juga kasus, ada orang tua yang jarang banget ngobrol dengan anaknya. Atau anaknya jarang ngobrol dengan orang tuanya. Ya kan, itu kan banyak tuh terjadi di Indonesia. Bukan banyak lagi itu. Rata-rata kasus terbesar itu. Iya. Semua masalah itu terjadi karena jarang ngobrol tuh. Komunikasinya Iya. nggak produktif, Nggak jalan. Lah itu bukan hanya bapak ibunya yang kemudian jarang di rumah atau pagi kerja keluar ini malamnya pulang. Iya. Tapi bapak ibunya di rumah sekalipun seringkali tidak ngobrol. Ayah bundanya nggak ngobrol. Loh iya, ayah ada seakan tidak ada. Tapi Ibu ini nggak curhat ada, kan, Pak? Ini nggak curhat kan? Ibu ada seakan tidak ada. Ayah ada seakan tidak ada. Itu bahaya paling besar di rumah itu adalah orang tua ada seakan-akan tidak ada. Bapak ibu di rumah nggak kemana-mana. Ini kerja di rumah kan, dari rumah. Tapi saat anaknya pengen ngobrol, Pak aku ngobrol dong Pak. Udah kamu mama aja deh. Iya. Papa lagi. Kamu nggak tahu. Papa lagi kerja nih. Iya. Kamu nggak tahu nih kerjaan deadline nih Papa nih. Iya. Itu anak itu langsung shock itu. Pasti setelah itu dia nggak lagi mau ngobrol sama papanya. Tapi bagaimana dengan anak yang tidak menawarkan diri untuk mengobrol? Bapaknya yang harus Kalau bapaknya orang eling-eling, Pak. Wah, anak gue lagi anteng gitu kan, mainin handphone. Nggak taunya dia lagi buka-buka website yang apa gitu kan. Itulah pentingnya kita belajar menjadi orang tua itu. Tapi kan untuk zaman sekarang, dinasehatin aja nggak mau. Itu justru ngobrol itu sarana paling baik untuk kita menasehati. Di usia berapa paling efektif anak itu kita bisa ajak bicara? Lo dari sebelum lahir. Nah, bagaimana kalau yang udah sebelum lahir udah tinggal-tinggal tuh, Pak? Kan sekarang itu zaman bisa lewat canggih. telepon, tiap hari ngobrol, taruh di perut ya. Kandungan lah itu nyambung loh. Walaupun kemudian tidak secara langsung ya, tapi itu nyambung itu. Tahu bahwa papaku ini lagi ngobrol sama aku. Sehingga ada ikatan emosional tuh dari kecil itu. Berarti ikatan emosional tuh dibentuk semenjak dia belum lahir. Semenjak dia belum lahir, ikatan emosional. Oke, kalau udah lahir, brojol, usia 3 tahun kan lagi bandel-bandelnya tuh, dikasih tahu susah gitu kan. Itu orang tua kadang suka emosi kan, Pak? Iya. Ya kan, belum lagi pas remaja. Ya. Pergaulan yang semakin ya parah sih ya. Saya pernah loh, Pak. Saya lagi ngajak anak saya ke taman main. Itu masih pakai baju SD, udah megang rokoknya udah pintar banget, Pak. Saya pikir, "Woi," saya bilang gitu. "Lu nggak tahu ya, cari duit itu susah loh."
Terus emang gue pikirin gitu. Langsung saya ditinggal tuh Pak. Saya juga miris sih. Maksudnya ya Allah gitu kan. Itu masih SD, masih kecil banget. Megang rokoknya udah pinter banget Pak. Itu pasti orang tuanya. Apapun yang terjadi pada anak itu karena orang tuanya. Murni orang tua yang salah. Ya. Lingkungan? Ya lingkungan kan karena orang tua. Lingkungan kan orang tua. Cara orang tua bagaimana kemudian dia bergaul dengan lingkungan. Itu kan orang tuanya. Berarti kalau orang tua yang merokok terus ngelarang anaknya nggak boleh ngerokok, itu yang salah siapa? Kamu ngerokok aja jangan. Tapi nggak bakalan bisa. Jadi apa yang terjadi? Ini kan seringkali nih kita sebagai orang tua, ini anak kok bandel banget. Itu sebenarnya adalah cerminan apa yang kita didik kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita ngomong cara menasehati anak itu sebenarnya menasehati diri sendiri dulu. Gitu ya? Jadi kalau mau nasehatin anak itu nasehati diri sendiri dulu. Lah kalau nasehatin diri sendiri gimana Pak? Tunjuk-tunjuk sendiri gitu. Nggak mungkin kan? Ayo kamu belajar gitu dulu. Kamu baca nggak di rumah gitu kira-kira kan? Kita baca nggak di rumah? Setuju sih. Di tempat saya banyak tuh. Kakak adek belajar main aja. Dia main kerambol. Iya dong. Iya. Setuju. Kalau kita udah dekat secara emosional dengan anak, itu anak itu tidak lagi remaja sekarang gitu ya, tidak lagi kita hubungannya itu tidak lagi atasan bawahan. Kita udah kayak temen. Oke, berarti kalau misalkan ada anak remaja yang nggak bisa dinasehati, bahkan dia melawan, berarti kalau kita tarik mundur ke belakang ada yang salah ya? Iya, ada yang salah dalam cara mendidik anak. Jadi karena apa? Pasti itu karena itu adalah dia mengambil jarak itu. Mengambil jarak yang jauh dengan anaknya. Kalau kita ngambil jarak yang dekat gitu ya, itu gampang bener nasehatinnya itu. Karena apa? Kita sudah tahu apa yang kita mau, anak kita juga udah mau, ngomongnya juga enak gitu. Berarti Bapak orang tua yang masuk kategori dekat dengan anak. Oh iya. Sejak usia sebelum remaja berarti memang kedekatan komunikasi itu Bapak terapkan ya? Dari awal, dari kecil itu memang kita ngobrol. Apa saja kita ngobrol. Karena bagi saya sederhana nih. Kalau dia sampai ngobrolnya ke orang lain itu bahaya itu. Apalagi curhat ke sosial media. Wah itu sampai anak kita itu ngobrolnya sama orang lain. Sampai ada satu masalah terus lebih suka dia ngobrolnya sama orang lain, itu bahaya itu. Tapi kebanyakan sekarang begitu Pak. Nah itu. Ya kan? Sosial media dijadiin alat untuk mencurahkan isi hatinya yang gundah gulana. Ya kan? Bahkan banyak kejadian di berita-berita anak remaja ditolak cintanya, diputuskan cintanya sampai akhirnya mereka memutuskan mengakhiri hidupnya. Nah, berarti di situ ada kesalahan orang tua dari sisi komunikasi. Iya. Wow, berarti peran komunikasi itu beneran genting banget ya. Wah, itu paling utama. Salah paham karena komunikasi yang salah. Terus kemudian apapun yang terjadi itu ya. Orang lari ke narkoba, orang lari ke hal-hal kejahatan. Itu karena komunikasinya yang putus sama orang tua. Termasuk anak zaman now sekarang. Iya. Anak zaman now sekarang itu anak-anak yang pengen dihargai gitu kan. Anak-anak yang pengen didengarkan gitu. Sementara kadang-kadang gini kan, beda budaya. Saya umur 40-an. Anak-anak sekarang umur... Tadi Pak bilang 46. Iya 40-an. Lurusin dong 46. Jangan maunya muda terus lah. Nah itu kan, itu budaya saya. Itu kan budaya kalau orang tua manggil itu kan, wah itu kita hormatnya seluar biasa. Iya, dulu baru dipanggil Arel, saya langsung lari. Sekarang Arel misalkan, bodoh amat. Bentar nih lagi online, ya kan? Game online. Ntar Pak, ntar nanggung gitu. Mendidik anak tidak boleh baper. Banyak yang baperan itu. Iya. Banyak. Jadi tapi kan kalau bicara baper, saya pun orang tua yang lagi menikmati perannya sebagai ayah kan. Anak saya usia 3 tahun. Yeah. Dan kadang saya bapernya tuh, ya anak itu botoh kalau dipanggil tuh nengok gitu kan.
Ini nggak nengok. Ya kan saya baper dong. Saya keplak gitu kan. Kakinya Pak, kakinya. Nih, yang remaja nanti itu. Jadi makanya saya mesti belajar banyak. kita mengarahkan itu ya. Sudah kayaknya yang paling baik deh menurut kita itu. Kita ini. Dia bilang kayaknya nggak cocok deh Pak buat aku itu. Pernah dibantah seperti itu Pak? Iya, kayaknya nggak cocok deh buat aku. Waktu itu Bapak ngarahin apa untuk anak Bapak? Sorry, anak Bapak cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Wah, Cowok. itu Iya, pas tuh. Iya. Usia berapa? Apa? Usia sekarang semester 7. Yang cewek semester 2, semester 1. Usia berarti 20. 20. Wah, itu masa-masa nyari jati diri ya kalau nggak Masa-masa salah. nyari jati diri. Puber. Dia merasa udah besar. Nah, Gitu kan? Udah bisa menentukan sendiri. setuju. Ah. Apalagi kalau udah kerja, merasa gue tuh punya gaji. Iya. Jadi memang kita nggak boleh baper. Jadi orang tua nggak boleh baper. Nggak boleh baper dalam mendidik anak. Misal kita mau mengarahkan anak kita ke sini nih. Contoh nih, ada anak remaja yang suka main bola nih. Contoh, dia hobi, suka, senang lah. Iya. Tapi orang tua pengen mengarahkan dia tuh ke pendidikan. Iya. Nggak ada salahnya dong. Iya betul. Tapi kan si anak itu juga punya masa depan yang bisa dia tentukan, apalagi dia hobi. Betul. Kan ujung-ujungnya cuan. Jadi mesti gimana tuh Pak? Jadi begitu. Jadi bahwa anak-anak itu punya masa depan sendiri. Pada akhirnya saya sadar juga. Anak-anak itu punya masa depan sendiri yang mereka itu menentukan sendiri. Jadi kita uji aja. Oh, jadi kita sebagai orang tua hanya Challenge ya. challenge ya. Iya. Kita Kamu challenge. serius? Lu mampu nggak gitu kan? Kamu serius di sana. Gitu. Akhirnya Berarti kamu kasih serius. kepercayaan kepada mereka. Kamu serius di sana, udah dipikirin banyak-banyak betul apa dalam-dalam. Terus coba deh masa depanmu coba gambarkan ke papa. Kira-kira kalau ke sana itu maunya mau jadi seperti apa? Jadi kita challenge. Jadi bukan dilarang ya. Bukan dilarang tapi kita challenge dia. Nah, coba kamu pikirkan seminggu, kasih tahu papa lagi deh. Kenapa kamu memilih itu dan kasih tahu gambaran ke depan kamu ke sana itu seperti apa. Sehingga dia ngerasa bahwa dihargai. Oke, jadi anak zaman sekarang tuh satu butuh support, Itu support, kedua dia butuh pengakuan ya, Ya. dihargai. dihargai. Bukan dijegal atau alah apa sih lu main bola, sekolah yang bener gitu kan. Akhirnya si anak ngikutin orang tua tapi nggak pakai hati. Ya, Bener nggak sih Pak? akhirnya malah berantakan semua itu. Berantakan semua. Terus yang ketiga di challenge. Oke. Kita orang tua itu harus men-challenge dia. Yang paling banyak nih, yang paling banyak terjadi, yang orang ngobrol dengan saya itu adalah anaknya mau ke jurusan apa, orang tuanya mau ke jurusan apa, milih universitas. Iya. Banyak banget itu. Curhat anaknya yang curhat atau orang tuanya yang curhat. Pak Akbar, saya maunya anak saya ini begini, kok dia maunya ke sana? Terus apa yang harus saya lakukan? Gitu kan? Nah itu, kalau menurut saya itu di challenge anaknya itu. Kamu serius di sana, oke? Terus kemudian kamu yakin? Terus kira-kira kamu masa depanmu mau kemana? Nah, sehingga dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Aku yakin Pak. Oke, saya lihat coba 1-2 tahun ke depan. 1 tahun ke depan Papa pengen lihat. Ya, kamu serius nggak di sana? Kalau itu orang tua yang ngerti Pak, kalau yang nggak ngerti tuh paling susah tuh. Orang tua memang harus belajar. Jangan nyuruh anaknya belajar terus ya. Iya, belajar menjadi orang tua sehingga kasus-kasus bahwa anak-anak itu kemudian kesel sama orang tuanya, anak-anak nggak mau pulang, anak-anak terus kemudian lari ke kejahatan. Itu karena apa? Orang itu tua. karena memang orang tua. Berarti ada orang tua yang cuman simbol namanya orang tua gitu kan. Tapi secara usia dia belum tua. Pemikirnya masih anak muda yang nggak bisa memanage anaknya sendiri kayak gitu. Kayaknya kita pengen saya diriin tuh sekolah menjadi orang tua. Sekolah menjadi orang tua. Iya. Ternyata jadi orang tua nggak gampang ya Pak. Iya, ya kita masih terus belajar ya. Saya bukan juga yang paling pinter, paling hebat menjadi orang tua. Tapi kita sama-sama lah terus belajar ya. Terus belajar
memahami anak kita seperti apa. Karena tiba-tiba jangan sampai tiba-tiba kok anak saya bisa begitu ya. Iya, memang kalau kita tarik ada kesalahan dari sisi penerapan orang tua kepada anak ya. Ya. Entah itu dia dari sisi komunikasinya, Ya. dari sisi mentalnya yang ya sampai akhirnya dia nggak paham tentang si anak itu hanya main tangan, main power gitu Ya, kan kepada betul. anaknya. Sedangkan anak itu hanya butuh support, Ya. butuh dihargai, Ya. iya kan? Betul. Bukan dibantah, apalagi sampai akhirnya si orang tua mengucapkan kata-kata kasar kepada anaknya. Setuju ya? Ya, jangan sampai anak-anak itu terus bilang gini, kamu gimana nak, kamu ini terserah papa deh, terserah mama deh. Oke. Apa tuh Pak artinya kalau anak zaman sekarang? Anak sudah ngomong terserah papa, terserah mama, itu udah kesel banget berarti itu. Oh sama ya, kita pun terhadap pasangan gitu ya. Iya. Terserah ayah aja deh. Jadi secara otomatis itu udah oke. Udahlah, terserah papa, terserah mama. Saya ngomong tidak pernah diperhatikan gitu kan. Terus kemudian tidak pernah dihargai. Anak-anak kalau udah ngomong terserah, itu artinya dia merasa bahwa dia tidak pernah dihargai. Iya. Berarti untuk anak zaman now itu cara menasehatinya itu dirubah menjadi dia perlu penghargaan, Iya. perlu disupport, Ya, perlu di challenge. Oke Pak Akbar, terima kasih. oke, ya.